Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Jafri. Saya operator junior 2. Saya akan menerangkan tentang regenerasi mixbed di PLTU Tenayan. Mari kita mulai. Sebelum kita melakukan regenerasi mixbed, banyak hal-hal yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Contohnya, kita harus menggunakan APD yang dibutuhkan, peralatan yang kita butuhkan, dan material-material apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan regenerasi mixbed tersebut. Sebelum pelaksanaan, kita akan memastikan bed dalam kondisi memang dalam kondisi jenuh. Mari kita hal-hal yang perlu kita cek. Yang pertama, level tangki HCl dan NaOH lebih dari 70%. Di sini lebih dari 70%-nya, yaitu di 700 ke atas, 700 atau 800-an di level measuring tanknya. Yang kedua, level industrial pool. Level di industrial pool harus normal, dan level demin juga harus dalam kondisi normal. Pastikan waste water pump bekerja dengan baik dalam keadaan ready, dan semua peralatan yang kita butuhkan dalam keadaan ready. Selanjutnya kita mulai tahap regenerasi. Ada beberapa tahap regenerasi. Yang pertama, kita mulai dengan backwash. Yang pertama backwash. Kita harus mengkondisikan level mixbed di 200 sampai 300 mm di atas resin. Kita kondisikan setelah di 200 sampai 300 mm di atas resin, barulah kita mulai backwashnya. Kita mulai backwash dengan membuka inlet dan outlet backwash, yang mana airnya dipompa dari demin water tank dan dipompakan oleh self using. Ini selama 30 menit dengan flow 10 ton per jam. Setelah ini masuk ke proses settlement. Kita diamkan semua palep kita tutup dan kita diamkan selama 10 menit. Yang masuk ke tahap yang ketiga. Leveling. Level mixbed, kita buka venting dan drain. Kita atur levelnya di setengah segelas yang kedua. Yang selanjutnya yaitu asid dan alkali injeksi. Pertama, alkali 4% dengan konsentrasi 4% dan asid 5%. Ini dengan flow 5 ton per jam dan selama 30 menit. Asid injeksi ini dibuka dan ini dibuka, inlet asid injeksinya. Seterusnya asid injeksinya dibuka dan alkalinya dibuka. Kita gunakan pompa self using selama 30 menit. Setelah proses asid injeksi, kita masuk ke proses replacement. Proses di sini hampir sama dengan proses asid dan alkali injeksi, tetapi bedanya di measuring tanknya kita tutup. Tadi measuring tanknya kita buka untuk mengatur konsentrasi alkalinya di 4% dan asidnya 5%. Bedanya di proses replacement yaitu di sini outlet dari measuring tanknya kita tutup. Ini dilakukan selama 60 menit. Masuk di proses resin mix.
Resin mix adalah yang berfungsi untuk mencampur antara kation dan anion yang telah terpisah pada saat backwash tadi. Resin mix ini venting kita buka, dan valve air mixnya kita buka, kita open. Sebelumnya kita kondisikan air di mix bed itu di 100 sampai 150 mm di atas resin, barulah kita lakukan resin mix dengan pressure udaranya 0,1 sampai 0,15 MPa. Ini selama 10 sampai 15 menit. Setelah itu kita settlement lagi. Kita tutup semua valve sampai kita lihat sampai resinnya tenang. Masuk ke drain total. Kita drain total, kita buka open venting, kita open drain, kita drain total sampai airnya habis. Fungsi dari drain total untuk memudahkan positive wash, untuk memudahkan langkah selanjutnya yaitu positive wash, supaya garam-garam yang terbentuk dari hasil regenerasi bisa banyak terbuang. Selanjutnya masuk ke positive wash. Positive wash pertama kita buka inletnya, kita buka venting, kita running clean water pump. Kita running clean water pump, masuk ke multimedia filter, asid aktif karbon, cation, intermediate atau dekarbonator, masuk ke anion, baru masuk ke mix bed dan keluarnya dari venting. Kalau apabila sudah keluar dari venting, kita buka drainnya, kita tutup venting. Setelah 15 menit kita lakukan pengecekan oleh pihak labor. Apabila semua parameter telah terpenuhi, seperti conductivity-nya telah tercapai di bawah 0,2 mikrosimen per cm dan silikanya di bawah 20 ppb, maka selesailah regen kita kali ini. Hanya sekian penjelasan dari saya untuk proses regenerasi mix bed pada PLTU Tenayan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.